Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam kuliah Aljabar Linear Elementer 2. Pada video ini, kita akan membahas tentang proses ortonormalisasi Gram-Schmidt. Selamat menyaksikan. Apa itu proses ortonormalisasi Gram-Schmidt? Misalkan kita punya sebuah basis B yang berisi vektor-vektor V1, V2, sampai dengan Vn. Kemudian, kita menginginkan bahwa basis ini menjadi basis yang ortogonal, dan kemudian panjangnya setiap unsur di dalam basis tersebut adalah 1. Jadi panjang atau norm V1, V2 sampai dengan Vn ini adalah 1. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bagaimana caranya melakukan normalisasi vektor, yaitu kita cukup membagi sebuah vektor dengan panjangnya. Maka vektor yang dihasilkan akan menjadi vektor dengan panjang 1. Nah, tapi bagaimana cara kita? Jadi cukup sederhana, tapi bagaimana cara kita membuat agar setiap unsur-unsur di dalam basis B ini menjadi himpunan yang ortogonal. Salah satu cara yang akan kita gunakan adalah memanfaatkan proyeksi ortogonal pada vektor. Kita masih ingat kembali, misalkan kita punya sebuah vektor U dan vektor A. Lalu kita akan mencari tahu seperti apa proyeksi ortogonal U terhadap A. Dengan kata lain, kita membagi vektor U ini menjadi 2 buah komponen. Satu komponen yang sejajar dengan A, yaitu komponen W1, dan satu buah komponen lagi yang tegak lurus dengan A. Kita akan memiliki beberapa kemungkinan. Dalam hal ini terlihat pada gambar A, B, atau C. Yang pertama adalah pada gambar A, vektor A ini memiliki panjang yang cukup besar, sehingga ukuran W1, proyeksi ortogonal U terhadap A, ini lebih kecil dibandingkan dengan A. Pada gambar kedua, hasil proyeksinya lebih panjang ukurannya dibandingkan dengan vektor A. Dan terakhir, hasil proyeksi ortogonal U terhadap A, yaitu vektor W1, berkebalikan arahnya dengan vektor A. Secara umum, jika kita memiliki 2 buah vektor U1 dan U2, kemudian kita ingin mencari tahu proyeksi ortogonal vektor U2 terhadap U1, kita akan mendapatkan vektor W1 itu adalah hasil kali dalam antara U2 dengan V1 dibagi hasil kali dalam V1 dengan V1 dikalikan dengan vektor V1. Dalam hal ini, vektor V1-nya sama dengan U1. Jadi, di sini ini merupakan ilustrasi bagaimana cara kita melakukan ortogonalisasi dari sebuah basis yang hanya memiliki 2 buah unsur, yaitu U1 dan U2. Lalu bagaimana jika kita memiliki basis dengan unsur lebih dari 2? Bagaimana kita membentuk vektor W3 dan seterusnya? Kita akan lihat teorema berikut ini.
Misalkan V adalah sebuah ruang hasil kali dalam. Kemudian S adalah himpunan yang berisi V1, V2, sampai dengan Vn. Dan setiap unsurnya saling ortonormal. Kemudian kita memiliki sebuah ruang yang direntang oleh S. Akibatnya, sebuah vektor U yang berada di luar W ini, setiap vektor U di V, kita dapat menuliskannya dalam bentuk penjumlahan dua buah vektor, yakni W1 dan W2. W1-nya ini terletak pada span W, kemudian W2-nya ortogonal terhadap W. Kita dapat menuliskan vektor W1 ini sebagai hasil kali dalam U dengan V1 dikalikan V1 ditambah hasil kali dalam U dengan V2 kalikan V2 dan seterusnya sampai dengan kita mengalikan kali dalam U dengan VR kalikan VR. W2-nya ini kita dapat dari U yang dikurangi dengan W1. Jadi W1 ini adalah proyeksi ortogonal U terhadap ruang W. Dan W2 ini merupakan U dikurangi dengan proyeksi U terhadap W. Jadi W2-nya adalah komponen U yang ortogonal terhadap bidang W. Oke, bagaimana kalau terletak pada W, ya tentunya nanti kita akan dapatkan bahwa jika U-nya terletak pada bidang W, kita dapat menuliskan bahwa W2-nya sebagai vektornya 0. Gitu ya. Oke, jadi bagaimana cara kita melakukan proses Gram-Schmidt menggunakan teorema yang sudah kita dapat di sini. Maka misalkan kita punya S adalah himpunan yang berisi U1, U2 sampai dengan UN. Ini merupakan sebarang basis untuk V. Maka pertama yang kita lakukan adalah kita lakukan normalisasi pada vektor pertama. Kita tuliskan V1 sebagai U1. Jadi di sini kita akan membuat dua buah basis baru. Pertama, basis S aksen yang berisi V1, V2 sampai Vn yang merupakan basis ortogonal untuk V, tetapi panjang masing-masing vektornya tidak sama dengan 1. Sedangkan S double aksen yang berisi W1, W2 sampai Wn ini merupakan basis yang ortonormal. Jadi unsur-unsurnya saling ortogonal dan juga memiliki panjang 1. Oke, jadi dalam hal ini V1-nya kita pilih sebagai sama dengan U1. Dan W1 kita dapatkan dengan normalisasi vektor V1. Kemudian, langkah kedua, kita akan mencari komponen U2 yang ortogonal terhadap vektor yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu V1. Kita tuliskan V2 sama dengan U2 dikurangi dengan proyeksi V1 dari vektor U2. W2-nya kita dapatkan dengan cara normalisasi vektor V2. Jika belum selesai, kita dapat mencari komponen U3 yang ortogonal terhadap span V1 dan V2, yakni U3 sama dengan hasil kali dalam U3 V1 dibagi V1 V1 kalikan V1 dikurangi hasil kali dalam U3 V2 dibagi hasil kali dalam V2 V2 kalikan dengan V2. Kembali lagi, W3-nya kita dapatkan dengan normalisasi V3. Kita dapat melakukan langkah berikutnya untuk mendapatkan V4, maka nanti
Di bagian belakang, kita akan menambahkan suku yang mengurangi U4. Gitu juga untuk V5 dan seterusnya, kita akan menambahkan suku-suku lain sebagai pengurang. Lalu W4, W5, dan seterusnya kita dapatkan dengan menormalisasi vektor V4, V5, dan seterusnya. Silakan lanjutkan langkah seperti ini sampai seluruh unsur yang ada di dalam basis S sudah digantikan ke dalam unsur baik dalam bentuk Vn maupun Wn. Maka akan kita dapatkan basis baru baik yang bentuknya ortogonal maupun ortonormal. Jika kita hanya memerlukan basis yang ortogonal, kita dapat memilih unsur-unsurnya V1, V2, V3, sampai dengan Vn. Bagaimana contoh untuk menerapkan langkah ini? Kita lihat pada slide berikutnya. Misalkan kita punya S-nya adalah vektor-vektor 111, 011, dan 123 sebagai basis untuk R3. Operasi kali dalam yang kita gunakan adalah operasi kali dalam Euclid. Maka langkah pertama yang kita lakukan adalah normalisasi U1. Berarti dalam hal ini kita pilih dulu V1 sama dengan U1, yaitu 111. Kita lihat bahwa dengan HKD Euclid, norm dari V1 hasilnya adalah akar 3. Sehingga W1 adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, 1 per akar 3. Berikutnya, kita mencari komponen U2 yang ortogonal terhadap span V1. Maka V2 adalah U2, yaitu 011, dikurangi dengan hasil kali dalam antara U2 V1 karena HKD Euclid, maka kita menggunakan operasi kali titik. Lalu kita bagi dengan kuadrat dari panjang vektor V. Dikalikan dengan vektor V1. Akan kita dapat hasilnya adalah 011 dikurangi 2 per 3 kali 111. Atau hasilnya adalah min 2 per 3, 1 per 3, dan 1 per 3. Kemudian dari V2 kita dapat mencari tahu W2. Norm dari V2 hasilnya adalah akar 6 per 3. Sehingga vektor W2 adalah min 2 per akar 6, 1 per akar 6, dan 1 per akar 6. Berarti vektor yang tersisa adalah vektor U3. Kita lihat, berarti sekarang kita akan mencari vektor V3, yaitu U3 dikurangi dengan U3 V1 dibagi dengan V1 kalikan dengan V1 dikurangi U3 V2
dibagi dengan panjang V2 kuadrat. Kalau lebih mudah mungkin kita dapat melihat ini ya, dikuadratkan hasilnya 1/2. Dan akan didapat hasilnya adalah 123 dikurangi 222 dikurangi min 1/3, 1/6, dan 1/6. Seperti itu. Selanjutnya, untuk W3, kita hitung dulu berapa panjang vektor V3, yaitu akar dari 4/9 ditambah 1/36 ditambah 25/36. Jadi akan kita dapatkan bawahnya adalah 36, atasnya 16 tambah 1 ditambah 25. Jadi akar dari 42/36. Oke, vektor W2-nya sendiri berarti akan kita dapatkan hasilnya adalah 6/42 dikalikan min 2/3, min 1/6, dan 5/6. Maka hasilnya adalah min 4/42, min 1/42, dan 5/42. Jadi kita dapatkan basis yang ortogonal untuk R3 adalah basis dengan unsur-unsur V1, V2, dan V3. Jadi isi vektornya adalah 111, min 2/3, 1/3, 1/3, dan min 2/3, min 1/6, 5/6. Sedangkan untuk basis yang ortonormal untuk R3 adalah vektor W1, W2, dan W3. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.